Halo, selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Rosalin di Link Smart Open Teja ya. Indonesia Merdeka. Merdeka, merdeka ya. Mari kita isi dengan kemerdekaan ini dengan sesuatu yang berguna. Nah, hari ini adalah hari spesial nih untuk menyambut 17 Agustus. Besok kita akan upacara. Hari ini dipenuhi dengan lomba-lomba. Lomba-lomba diadakan secara online. Kayak ada kuis untuk guru-guru tentang sejarah kemerdekaan, kemudian tadi ada lomba paduan suara juga, lagu-lagu perjuangan yang dilombakan, kemudian masih ada perlombaan-perlombaan yang lain yang dilakukan juga oleh anak-anak murid ya, itu juga dilakukan semua secara online. Nah, hari ini saya akan membahas tentang hukum ohm. Kenapa hukum ohm itu R sama dengan V dibagi dengan I ya. R sama dengan V dibagi dengan I, di mana R itu adalah hambatan, kemudian V itu adalah voltase ya atau tegangan, itu satuannya dalam volt, kemudian I adalah kuat arus itu dalam ampere. Kalau hambatan itu satuannya dalam ohm ya. Nah, sekarang alat yang kita gunakan cukup mudah dicari ya. Kalau tidak ada alat seperti ini, kamu bisa bikin sendiri ya dengan menggunakan colokan listrik ini. Kemudian ini kan sudah ada lubangnya nih, tinggal beli tempat lampunya ya. Kemudian pakai lampu ini, kemudian dipasang ya. Lalu ini dihubungkan dengan batu baterai. Pertama, kalian hubungkan dulu dengan sebuah batu baterai ya. Nanti dilihat nyalanya seperti apa ya. Nyalanya seperti apa? Ini menyala ya. Ini menyala tuh ya. Kita kasih lihat. Nah, ini ya, ini menyala, ini digantung di batu baterai. Nanti bisa dengan menggunakan sebuah batu baterai, bisa juga menggunakan 2 buah baterai. Kemudian yang ketiganya dengan menggunakan 3 baterai. Nah, pada saat kita menggunakan 1 baterai, kita ukur juga, ukur apa yang perlu diukur. Yang diukur itu adalah kuat arusnya, kemudian nanti diukur voltasenya ya. Alat yang digunakan untuk mengukur, kita bisa menggunakan multimeter di sini ya. Itu harus kalau kuat arus ya kita pasang di yang untuk ukur arusnya ya. Dalam arus arah berarti masuk di DC ampere ya. Kalau mengukur voltase berarti kita masuk di DC volt ya. Kita ukur berapa. Pengukuran untuk voltase itu secara paralel ya. Kemudian untuk kuat arus itu secara seri. Nah, hasilnya dicatat. Dari masing-masing itu menggunakan 1 baterai dicatat, menggunakan 2 baterai dicatat, kemudian menggunakan 3 baterai juga dicatat. Nah, setelah itu catat hasilnya, lalu bagaimana kita membuktikan hukum ohm itu ya. Aku akan share screen sekarang. Oke, bisa dilihat semua ya. Ya, sekarang kita akan share screen. Ya. Ini misalnya adalah lampu nih di sini ya. Ini lampunya. Jadi biasa lampu ini diberi tanda seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, ada tanda silang seperti ini. Ini buktinya ini adalah lambang daripada lampu. Kemudian lampu ini tadi kan kita hubungkan ke apa? Sumber listrik ya. Sumber listriknya itu adalah sumber listrik arus searah ya. Jadi pakai baterai ya, jangan pakai arus bolak-balik ya. Nanti kesetrum bahaya ya. Pakai arus arah. Terus kalau pakai arus bolak-balik juga nanti bisa putus balonnya ya. Karena voltasenya terlalu tinggi. Oke. Nah, dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan batu baterai arus arah dengan 1 baterai, itu kita ukur nih ya, kita ukur arusnya. Kalau kita mengukur arus ya, itu disusun secara seri ya. Ini proses tangkaiannya. Jadi ini arus. Ini pasang di sini ya. Alatnya dipasang di sini. Ini adalah ampere meter. Ya, ini tandanya bahwa ini adalah alat ukur ya, ampere ya, ampere. Kemudian untuk mengukur voltasenya ya, voltasenya itu berarti secara paralel nih, ya, secara paralel seperti ini pemasangannya. Ya, seperti ini. Kemudian ya, begini, ini adalah tanda voltasenya ya, bahwa ini adalah voltase voltnya. Ya. Ya, nah dari hasil pengukuran ini nanti kita masukkan nih ke dalam tabel ya. Kita masukkan ke dalam tabel, misalnya kita menggunakan berapa pengukuran. Oh 3 pengukuran cukuplah. Kalau mau 4 juga boleh, nggak apa-apa ya. Mau 4 boleh, mau 3 boleh, lebih banyak lebih bagus ya. Nah di sini pengukuran pertama, ini arus, kemudian ini voltasenya ya.
Oke, jadi yang di sini adalah nomornya gitu ya. Bisa nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian voltasenya. Kalau kita menggunakan satu baterai, kalau baterainya itu masih baru, biasanya ini voltasenya itu sekitar 1,5 volt gitu ya. Kemudian berikutnya kalau 2 baterai berarti 3,5 volt. Kalau 3 baterai berarti sama dengan berapa? 4,5 volt. Nanti dicatat juga ya, arusnya sama dengan berapa. Ini dalam volt ya, kemudian ini adalah dalam ampere. Misalnya saja di sini arusnya adalah 0,2 ampere. Lalu di sini ternyata ketemu 0,4 ampere. Lalu di sini ketemu misalnya 0,6 ampere gitu ya, terjadi kenaikan. Karena apa? Voltasenya bertambah berarti arus yang mengalir juga bertambah. Nah, nanti di sini kita membagi nih antara voltase dibagi dengan watt arus ya. V dibagi dengan R. Nah, hasilnya bukan V dibagi R, tapi V dibagi dengan I ya. V dibagi dengan I. Oke, ini V dibagi dengan I dibagi dengan kuat arus. Ini satuannya itu nanti dalam omega ya, satuan daripada ini itu dalam omega ya, ini satuannya. Nanti kamu bagi nih, ini dibagi ini berapa? 15 bagi 2 berapa? 7,5. Ini dibagi ini juga 7,5. Ini dibagi juga dengan 7,5. Kenapa hasilnya bisa sama? Ya, karena apa? Lampu yang dipakai itu sama. Nah, selanjutnya pembagian daripada V dibagi dengan I itu dinamakan dengan R, hambatan daripada lampu itu. Jadi R itu sama dengan V dibagi dengan I. Nah, inilah rumus daripada hukum Ohm, ya. Rumus daripada hukum Ohm. Lalu kenapa satuan daripada hambatan itu adalah Ohm? Nah, itu untuk menghormati siapa yang melakukan percobaan ini ya. Ya, itu adalah Ohm sendiri ya, OHM ya. Jadi R itu adalah hambatan ya, hambatan lampu. Hambatan lampu. Itu satuannya dalam lambangnya omega atau ini tulisannya OHM. Kemudian V itu dari voltage ya, tegangan ya, tegangan atau bisa beda potensial, tegangan. Bisa juga beda potensial, nggak ada masalah ya. Beda potensial. Potensial. Nah, ini dalam apa? Dalam volt ya, dalam volt. Kemudian I itu adalah arus yang mengalir ya, menjadi kuat arus. Kuat arus. Itu dalam apa? Dalam ampere, lambangnya A ya, ampere. Ampere ya, dalam ampere. Nah, dari sini maka kita bisa tahu nih bahwa 1 ohm itu sama dengan 1 volt dibagi dengan 1 ampere. Atau 1 volt itu berarti sama dengan 1 ohm ampere. Atau 1 ampere ini sama dengan apa? 1 volt dibagi dengan ohm. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kenapa hukum Ohm itu sama dengan R sama dengan V dibagi dengan I dari sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat. Di video berikutnya Ibu akan menjelaskan nanti tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kenapa rangkaian seri RS-nya itu sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Kemudian kalau rangkaiannya paralel itu sama dengan 1 per R-nya itu sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Nantikan video selanjutnya ya. Ingat, fisika itu mudah dan menyenangkan. Jadi belajarlah untuk mencintai fisika, oke? Tetap semangat, isilah kemerdekaan dengan hal-hal yang berguna dengan untuk memajukan kita punya diri, dengan kita memajukan kita punya diri, membuat yang terbaik untuk diri kita, maka kita bisa menjadikan bangsa ini bangsa yang luar biasa karena dipenuhi oleh para pejuang-pejuang yang memperjuangkan semua hal yang terbaik. Belajarlah untuk selalu apa? Berbuat baik sebaik-baiknya. Supaya apa? Kita bisa hidup dengan sebaik-baiknya dan pada saat kita berpulang, itu kita berpulang sebaik-baiknya. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, percaya. Berkat Tuhan itu pasti akan turun atas kita tanpa kita meminta sama Tuhan. Tuhan akan memberikannya kepada kita. Aminkan itu ya. Tetap jaga protokol kesehatan dengan ketat. Dan mudah-mudahan kita semua lebih cepat sehat dan pandemi ini akan lebih cepat berlalu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua.